pertanyaan terakhir, ini ada teman yang nanya, soalnya dia mendaftar pada jasara harja. Nah, ini konsul bagaimana hukumnya itu kalau kita bekerja di jasara harja. Soalnya kan ada yang mengatakan tidak boleh itu menggunakan jasa. Jadi itu si asuransi ya. Asuransi. Asuransi ini sebenarnya sesuatu yang dibayar tidak jelas. Jadi masih banyak lah macam asuransi, kalau kita sebut asuransi konvensional. Dan sekarang ada asuransi syariah lagi. Asuransi ini kalau masih menggunakan konvensional, kita bayar premi. Kalau kita sakit, akan dikasih sekian. Kalau kita mati, akan dikasih sekian. Kalau kita tidak sakit, maka tidak ada keluar apa-apa. Kalau mati, ya pasti matilah. Ya. Cuman, apakah nanti ini sesuai dengan uang kita? Bisa menjadi lebih banyak, bisa menjadi lebih sedikit. Kalau dia lebih banyak, dari mana datangnya uang itu? Tiba-tiba dapat 20 juta, 30 juta. Dari mana itu uang? Uang siapa? Oh, ini kan kita tolong menolong. Kalau jelas, harus jelas. Ya. Nah, jadi dalam Islam sebenarnya tolong menolong itu memang kita disuruh. Membantu orang sakit, membantu orang dalam keadaan susah, orang mati dan lain sebagainya, musibah dan sebagainya. Tapi masalah asuransi ini, kadang-kadang ketidakjelasan ini. Apakah dia akan sakit atau tidak? Tapi dia harus tetap bayar preminya. Apakah nanti uangnya kembali? Ada yang kembali, ada yang tidak. Nah, kalau dia jelas, jadi ini yang paling perlu diperhatikan adalah model asuransinya. Nah, kemungkinan besar sekarang sudah ada asuransi syariah juga. Nah, nanti saya belum lihat bagaimana alur yang dia pakai sekarang asuransi syariah ini. Kalau zaman dulu kan asuransi itu seperti itu. Yang tidak jelas. Apakah orang ini akan sakit atau tidak? Akan kecelakaan atau tidak? Ya, dari 1000 peserta asuransi misalnya, mungkin 10 yang kecelakaan. 10 yang sakit. Sisanya tidak apa-apa, tapi sudah bayar. Nah, ini yang ketidakjelasannya inilah yang di dalam Islam yang tidak dibenarkan. Ya, mestinya dalam Islam harus jelas. Makanya dalam segala hal transaksi, itu kan termasuk transaksi, mentransaksikan uang. Jadi sebaiknya kalau memang sakit, ya tawakal saja. Kalau sakit, nanti tunggu sakit, baru berobat. Nah, sekarang kan kita begitu. Wah, ini nanti kalau sakit kan bayarannya mahal, makanya harus bayar dari sekarang ya kalau sakit. Kalau udah sakit tidak apa-apa. Kalau udah sakit-sakit ya tetap bayar gitu. Nah, inilah yang jadi titik masalahnya. Kalau seandainya tidak ada unsur menghilangkan uangnya orang, tidak ada unsur orang yang bisa berlipat-lipat jadi uangnya, begitu. Maka dalam Islam menolong itu pada dasarnya dibolehkan. Memang sekarang ini kan yang dipakai dalil ya sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, tapi sejauh mana? Nah, perlu kita lihat unsur-unsurnya. Nah, apakah di sini ada unsur daripada ketidakjelasan, unsur penipuan, mohon maaf, atau unsur-unsur gambling, unsur-unsur penjudian, ya. Nah, itu karena banyak beberapa zaman yang lalu itu orang sepertinya mengundi-undi sesuatu. Jadi mereka atasnamakan sebagai sumbangan, ingin menolong orang secara sosial, tapi ternyata di dalamnya ada praktik perjudian. Nah, jadi yang penting tidak ada praktik perjudiannya, tidak ada yang tidak jelas, kemudian tidak ada tipu menipu di dalamnya. Islam silakan begitu. Jadi kalau
kalau modelnya seperti itu, yang ketidakjelasan, berarti bekerja di sana pun tidak baik. Pada dasarnya bekerja pada hal-hal yang tidak jelas seperti itu, kalau memang dasarnya tidak jelas, ya tidak jelas juga. Minimalkan syubhat jadinya. Oh, yang penting saya kan bekerja. Saya tidak mau tahu apa anunya di dalam, bagaimana dia menghasilkan, apa saya digaji. Karena saya bukan bagian itu, saya bagian cleaning service katanya. Kan begitu. Ya, saya tidak mau tahu. Yang penting saya cleaning service, membersihkan, dapat gaji. Nah, pada dasarnya sama saja dengan yang lain-lain. Kalau kita tahu itu adalah tempat yang tidak baik, masuk di dalamnya itu berarti kita termasuk di dalamnya. Begitu. Nah, bisa kita menutup mata dan mengatakan, oh saya tak mau tahu. Wah, begitu. Baiklah teman-teman semua, demikian tadi pertanyaan yang sudah teman-teman berikan. Alhamdulillah sudah dijawab semuanya sama guru kita semua, Al-Mukarram dan Guru Abdul Wahid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah pemahaman agama kita, sehingga membuat kita menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Insyaallah teman-teman semua, besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jika ada pertanyaan yang teman-teman berikan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram dan Guru Abdul Wahid yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari kita semua. Sampai di sini teman-teman semua, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.